Sekarang sudah banyak murid-murid yang berlatih kendo di dojo itu. Mereka terlihat antusias berlatih, walaupun sebenarnya tujuan mereka adalah ingin diajarkan oleh sang legenda Kenshin Himura. Tetapi Kenshin selalu menolaknya, karena di dojo itu ia hanyalah seorang tamu. Dan juga ia mengatakan tujuan penggunaan pedang sekarang sudah berubah. Kenshin menyarankan mereka lebih baik belajar dari Kaoru. Lalu Sanosuke datang dan menawarkan mereka untuk berlatih dengannya, tetapi dengan biaya tambahan. Murid-murid itu terlihat tidak berminat dan pergi meninggalkannya. Kemudian, datanglah Megumi yang kini berprofesi sebagai seorang dokter di wilayah itu. Ternyata, Megumi membawa dua orang yang sedang mencari Kenshin. Mereka adalah utusan dari Menteri Dalam Negeri Jepang, yaitu Toshimichi Okubo. Kenshin diminta untuk ikut dengan mereka menemui Okubo. Sanosuke yang tidak menyukai pemerintahan baru Jepang menyuruh Kenshin agar jangan pergi. Kalau Kenshin pergi, dia juga akan ikut. Akhirnya utusan itu pun mengizinkan Sanosuke untuk ikut, lalu mereka pun berangkat. Singkat cerita, sampailah mereka di Kementerian Dalam Negeri Jepang dan langsung menemui Okubo. Okubo bercerita tentang Shishio, bahwa dulunya Shishio juga adalah seorang batosai sama seperti Kenshin. Dia memiliki teknik, kecepatan, dan kelincahan yang sama dengan Kenshin. Tetapi Shishio mempunyai sifat yang berbeda dengan Kenshin. Dia sangat kejam dan berambisi menggulingkan pemerintahan baru Meiji. Pada saat peperangan Toba Fushimi, Shishio dibunuh dengan kejam dan dibakar oleh pasukan pemerintah. Tapi ternyata Shishio masih hidup. Dia merangkak dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Shishio menyimpan dendam kepada pemerintah. Kini Okubo mendapat kabar bahwa Shishio merekrut orang-orang yang juga ingin memberontak dan berencana mengambil alih Kyoto. Jadi Okubo meminta bantuan Kenshin karena hanya Kenshin-lah yang dapat menghentikan Shishio. Okubo memberi waktu 1 minggu kepada Kenshin untuk memikirkan hal itu. Saat kembali ke dojo Kamiya Kashin, terlihat Kaoru tidak menghendaki jika Kenshin pergi ke Kyoto. Sanosuke dan Megumi juga terlihat marah. Kenapa harus Kenshin yang membereskan kekacauan yang pemerintah buat sendiri? Kenshin hanya terdiam. Tepat seminggu setelah pertemuan Kenshin dengan Okubo, terlihat kereta kuda Okubo melintas di jalanan di tepi sungai. Ternyata salah satu anak buah Shishio yang bernama Sojiro Seta mengikuti kereta itu dan melompat masuk ke dalam kereta yang dinaiki Okubo. Lalu Sojiro langsung membunuh Okubo. Sementara itu, di dojo Kamiya Kashin, Kenshin bersiap-siap menemui Okubo untuk memberikan keputusannya. Di tengah jalan, Kenshin melihat Okubo yang tewas dan dikelilingi banyak orang yang penasaran melihatnya. Di dalam kantor, ajudan Okubo sangat marah atas kekejaman Shishio. Kemudian ajudan Okubo mengajak Kenshin melihat sesuatu. Kenshin melihat banyak mayat para anggota kepolisian yang tewas oleh Shishio tadi malam. Kenshin melihat banyak keluarga yang menangis sedih atas kejadian tersebut. Lalu Saito berkata bahwa ia akan menunggunya di Kyoto. Berita tentang kematian Menteri Dalam Negeri tersebar dengan cepat. Kenshin berkata kepada Kaoru bahwa ia akan pergi ke Kyoto untuk menghentikan Shishio. Walaupun Kaoru sebenarnya keberatan jika Kenshin pergi, tetapi ia juga tidak dapat menghalangi niat Kenshin. Lalu Kenshin mengucapkan terima kasih kepada Kaoru yang telah mengizinkannya tinggal di dojo miliknya. Kemudian Kenshin memeluk Kaoru dan ia pun menjadi seorang pengembara lagi berangkat menuju ke Kyoto. Sanosuke sangat kesal dan marah begitu tahu Kenshin pergi sendirian ke Kyoto dan tidak mengajaknya. Di jalanan, Sanosuke bertemu dengan seseorang yang bernama Shinomori Aoshi yang mengatakan sedang mencari batosai. Sanosuke yang masih emosi menolak untuk memberitahu. Kemudian Aoshi menghajar Sanosuke habis-habisan. Beruntung Megumi yang kebetulan lewat segera menghentikannya. Lalu Aoshi pun pergi melanjutkan perjalanan. Sementara itu, terlihat seseorang yang sedang mencuri pedang milik Kenshin yang pada saat itu sedang minum di pinggir sungai. Orang itu langsung kabur, tetapi dengan mudah Kenshin berhasil menemukan dan mengambil kembali pedangnya. Ternyata dia adalah seorang wanita
yang bernama Misao Makimachi. Mengetahui pedang yang akan dicurinya adalah pedang bermata terbalik, Misao yang hendak pergi, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang meminta tolong padanya. Lalu Kenshin dan Misao mengikuti anak itu. Di sana ada kakak dari anak itu yang sekarat. Dia mengatakan bahwa desa mereka dalam bahaya. Kemudian orang itu pun tewas. Keesokan harinya, anak kecil itu mengajak Kenshin menuju desanya. Melihat orang tuanya tewas dan digantung di atas pohon, ia pun langsung menangis sejadi-jadinya. Lalu muncul puluhan anak buah Shishio. Kenshin yang marah langsung menghajar anak buah Shishio itu dengan jurus Hiten Mitsuru Giryu. Kenshin mengalahkan mereka semua dengan mudah. Kemudian Kenshin menurunkan kedua mayat orang tua anak itu. Tampak dari kejauhan, Sojiro Seta menghampiri Kenshin dan mengajaknya untuk menemui Shishio. Misao kaget setelah tahu bahwa Kenshin adalah sang Batosai. Kenshin pun segera mengikuti Sojiro. Singkat cerita, akhirnya Kenshin bertemu dengan Shishio. Kenshin mengajak duel Shishio, tetapi Shishio memerintahkan Sojiro untuk melawan Kenshin mewakili dirinya. Sojiro dengan senang hati bertarung melawan Kenshin. Ternyata, Sojiro memiliki teknik dan kecepatan yang dapat mengimbangi Kenshin. Tak disangka, Sojiro mampu mematahkan pedang Sakabato milik Kenshin. Kemudian, Sojiro meninggalkan Kenshin yang terdiam melihat Sakabato miliknya patah. Sementara itu, Shishio memerintahkan Sojiro untuk memanggil 10 pendekar pedang sekutunya. Peperangan melawan pemerintahan baru Jepang akan segera dimulai. Kembali ke dojo Kamiya Kashin, Sanosuke yang belum pulih bersiap-siap untuk menyusul Kenshin ke Kyoto. Megumi membekali Sanosuke dengan obat-obatan. Di tempat lain, sampailah Kenshin di Kyoto. Di sana, Kenshin bertemu kembali dengan Misao yang mengajaknya ke penginapan milik kakeknya yang bernama Okina. Ternyata, dulunya Okina adalah seorang ninja yang ditugaskan untuk mencari informasi oleh kekaisaran. Sekarang ia menyamar sebagai pemilik penginapan di tempat itu. Okina mengatakan bahwa ada seorang ninja yang sedang mencari Kenshin. Dia adalah Aoshi yang tadi melawan Sanosuke. Dalam peperangan, anak buah Aoshi dibantai oleh pasukan pemerintahan yang lama. Dendamnya dia alihkan pada Batosai yang saat itu bekerja pada pemerintahan. Kenshin berkata bahwa tujuannya datang ke Kyoto adalah untuk menghentikan Shishio. Lalu Kenshin meminta bantuan untuk mencari Saku Arai. Dia adalah pembuat pedang Sakabato miliknya. Berpindah di markas Shishio, satu dari 10 pendekar pedang sekutunya sudah datang. Dia bernama Cho Sawagejo, sang pemburu pedang. Dia mendapatkan info bahwa Kenshin sedang mencari Saku Arai untuk memperbaiki Sakabato miliknya. Shishio pun tertawa karena Saku Arai sudah mati olehnya. Keesokan harinya, Kenshin berada di makam Saku Arai. Kenshin teringat saat Saku Arai memberikan Sakabato pedang dengan mata tajam terbalik sebagai hadiah perpisahan. Kemudian, Kenshin mendatangi sebuah rumah, yaitu rumah Seiku Arai, putra dari Saku Arai. Kenshin meminta tolong Seiku untuk membuatkan pedang untuknya. Namun Seiku mengatakan kalau di era baru seperti sekarang, dia hanya membuat pisau dan peralatan dapur. Kenshin memahami hal itu dan ia pun pamit meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, ternyata Kaoru dan Yahiko sudah sampai di Kyoto bermaksud menyusul Kenshin. Sementara itu, Kenshin yang sedang berjalan di pasar, ia melihat seorang penjual mainan kincir angin. Ia berniat membelinya untuk anak Seiku Arai. Saat Kenshin kembali ke rumah Seiku Arai, tiba-tiba Seiku dan istrinya berlari meminta tolong. Anak mereka dibawa oleh Cho Sawagejo. Kenshin pun menemui Cho, yang ternyata mengincar pedang terakhir milik Saku Arai yang masih disembunyikan. Kemudian terjadilah pertarungan antara Kenshin dan Cho.
Seiku yang melihat Kenshin bertarung hanya dengan sarung pedangnya, lalu ia pun segera berlari untuk mengambil pedang terakhir milik ayahnya. Kaoru yang mengetahui ada pertarungan segera berlari untuk melihatnya. Sampai di sana, ia melihat Kenshin yang sedang bertarung tanpa pedangnya. Kemudian, setelah mendapatkan pedang itu, Seiku langsung membawa dan memberikannya kepada Kenshin. Saat Cho berjalan dan bermaksud membunuh si bayi, Kenshin langsung melompat dan menebas leher Cho. Kaoru yang mengira Kenshin telah membunuh Cho, ternyata tidak. Rupanya, pedang itu juga adalah pedang bermata terbalik. Tak lama kemudian, para polisi datang dan menangkap Cho. Lalu Kenshin berjalan dan meninggalkan Kaoru. Keesokan harinya, Kenshin bermaksud mengembalikan pedang tersebut kepada Seiku. Namun Seiku mengatakan bahwa pedang itu adalah pedang Sakabato yang asli, sedangkan pedang yang patah adalah Sakabato tiruan. Seiku memberikan pedang Sakabato yang asli itu untuk Kenshin, karena ia percaya bahwa ayahnya juga pasti menginginkan hal yang sama. Di markas Shishio, akhirnya 10 pendekar pedang sekutunya sudah berkumpul, dan peperangan pun akan segera dimulai. Sementara itu, di dalam penjara, Cho diinterogasi oleh kepolisian dan Saito. Dia membocorkan rencana Shishio untuk membakar kota Kyoto besok hari pada saat tengah malam. Walaupun Kenshin sebenarnya agak curiga, karena Cho dengan mudah memberitahukan hal yang sangat penting. Esoknya, para kepolisian sibuk mengevakuasi para penduduk Kyoto, sementara Misao dan para ninja yang lain pun ikut bersiap-siap. Malam hari pun tiba. Kenshin dan Saito sudah bersiap menunggu kedatangan Shishio dan anak buahnya. Para ninja dan kepolisian juga sudah menempati posisi mereka untuk menghadang pasukan Shishio. Tak lama kemudian, muncul kembang api di angkasa Kyoto. Lalu disusul dengan munculnya beberapa orang membawa obor besar. Mereka adalah pasukan Shishio. Saat mereka mulai membakar rumah penduduk, para polisi langsung menembaki pasukan Shishio yang menandakan dimulainya pertempuran itu. Kenshin dan Saito pun mulai bergerak. Semuanya bertarung mempertahankan wilayah kota Kyoto. Kaoru dan Yahiko juga ikut berjuang melawan pasukan Shishio. Sementara itu, di dalam penginapan, Okina kedatangan seorang tamu. Dia adalah Aoshi yang mencari Batosai. Aoshi yang mengira Okina menyembunyikan Batosai, langsung mengeluarkan pedangnya dan mereka pun bertarung. Misao yang diberitahu bahwa Aoshi datang ke penginapan, ia pun segera pergi ke sana untuk bertemu dengannya. Saat sampai di penginapan, ia melihat Aoshi menebas Okina dengan pedangnya. Lalu Aoshi pergi sambil berkata bahwa dia bukanlah Aoshi yang dulu lagi. Yang dulu bukanlah yang sekarang. Lalu Sanosuke yang juga sudah sampai di Kyoto, ia pun langsung ikut bertarung dengan yang lainnya. Tiba-tiba muncul tiruan Shishio yang berjumlah banyak. Kenshin pun dengan mudah mengalahkan mereka. Tak lama kemudian, terdengar teriakan kemenangan dari pihak kepolisian. Kenshin dan Saito merasa curiga karena pertarungan begitu mudah. Tidak terlihat Shishio yang asli dan juga 10 pendekar pedang sekutunya. Kenshin menyadari bahwa rencana Shishio membakar Kyoto hanyalah pengalihan saja. Tujuan utamanya adalah menyerang ibu kota Tokyo. Di tempat lain, Sojiro menemui Kaoru dan dia langsung menculiknya. Kenshin yang melihatnya langsung berlari mengejarnya hingga ia melompat masuk ke dalam sebuah kapal besar yang sedang berjalan. Ternyata di dalam kapal itu terlihat Shishio bersama 10 pendekar pedangnya. Shishio menawan Kaoru dan menggunakannya untuk memancing amarah Kenshin. Lalu salah satu anak buah Shishio menendang Kaoru hingga jatuh ke dalam lautan.
Kenshin yang melihatnya kemudian ikut melompat ke dalam lautan mencari Kaoru. Singkat cerita, Kenshin terlihat sedang terdampar di pinggir pantai. Lalu datang seseorang mendekati Kenshin dan ia berjalan membopong Kenshin pergi. Dan film pun bersambung. Siapakah orang tersebut? Bagaimanakah nasib Kenshin dan Kaoru? Demikian alur cerita film Rurouni Kenshin Kyoto Inferno ini. Jika kalian ingin mengetahui kelanjutan dari alur film ini, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe, serta aktifkan loncengnya sehingga kalian tidak ketinggalan update alur cerita film berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you.